Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Azahra dengan NIM 124 111 39. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh gaya hidup modern terhadap peningkatan kasus penyakit tidak menular di Jakarta. Gaya hidup modern memang menawarkan efisiensi, tetapi juga mendorong kebiasaan tidak sehat seperti konsumsi makanan cepat saji, minim aktivitas fisik, dan stres kronis. Pola makan tinggi kalori dan rendah nutrisi, pekerjaan yang didominasi duduk di depan layar, serta minimnya aktivitas fisik turut memperbesar resiko penyakit tidak menular, terutama di kota-kota besar. Tekanan hidup dan paparan polusi memperburuk kondisi ini. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan gangguan pernafasan kini menjadi penyebab utama kematian. Dampaknya meluas tidak hanya terhadap individu dan keluarga, tetapi juga terhadap beban sistem kesehatan dan produktivitas nasional. Ironisnya, teknologi yang semestinya membantu meningkatkan kesehatan justru ikut memperkuat gaya hidup pasif. Latar belakangnya itu, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat urban, termasuk di Jakarta. Gaya hidup modern yang ditandai dengan pola makan cepat saji, minim aktivitas fisik, serta tingginya tingkat stres telah menjadi bagian dari keseharian penduduk kota besar. Meskipun memberi kemudahan dan efisiensi, pola hidup ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker. Di Jakarta, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan teknologi, angka kejadian penyakit tidak menular terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak faktor mempengaruhi kondisi ini, mulai dari pekerjaan sedentari, kebiasaan merokok, mau konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, hingga kurangnya waktu berolahraga. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga membebani sistem kesehatan dan produktivitas masyarakat secara luas. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh gaya hidup modern terhadap peningkatan kasus penyakit tidak menular di Jakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor gaya hidup yang paling berkontribusi. Selain itu, karya ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi pencegahan berbasis edukasi dan pemanfaatan teknologi guna menekan angka kejadian penyakit tidak menular di masyarakat urban. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada aspek-aspek gaya hidup modern manakah yang memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular. Yang kedua, bagaimana peran teknologi komputasi dan digitalisasi sebagai bagian integral dari gaya hidup modern, memediasi hubungan antara gaya hidup dan risiko penyakit tidak menular. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pola gaya hidup modern dan prevalensi penyakit tidak menular antara kelompok masyarakat yang berbeda berdasarkan faktor demografi, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi dan lokasi geografis. Yang keempat, bagaimana implikasi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular akibat gaya hidup modern terhadap beban kesehatan masyarakat, termasuk biaya pengobatan, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas hidup individu serta keluarga. Yang kelima, dalam konteks kemajuan teknologi dan gaya hidup modern, bagaimana inovasi dalam bidang kesehatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi komputasi dapat diimplementasikan untuk mencegah, mendeteksi dini, dan mengelola penyakit tidak menular secara efektif. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, teori gaya hidup oleh Pierre Bourdieu, yaitu dia mengatakan dalam konteks modern, tekanan sosial dan budaya konsumtif mendorong individu untuk mengadopsi pola hidup yang kurang sehat, seperti konsumsi makanan tinggi kalori dan kurangnya aktivitas fisik. Hal ini berkontribusi pada peningkatan resiko penyakit tidak menular. Yang kedua, ada teori transisi epidemiologi oleh Abdel Omran. Teori ini mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, pola penyakit dalam masyarakat berubah dari penyakit infeksius ke penyakit degeneratif atau tidak menular. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan pola makan, dan gaya hidup sedentari. Yang ketiga adalah health belief model, yaitu menjelaskan bahwa perilaku kesehatan individu dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kerentanan terhadap penyakit, tingkat keparahan penyakit, manfaat dari tindakan pencegahan, dan hambatan dalam melakukan tindakan tersebut.
Yang keempat ada teori ekologi sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai tingkat interaksi, mulai dari individu, interpersonal, organisasi, komunitas, hingga kebijakan publik. Yang kelima ada teori stres dan coping oleh Lazarus dan Folkman. Teori ini mengemukakan bahwa gaya hidup modern yang penuh tekanan seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi dan kurangnya waktu untuk relaksasi dapat meningkatkan tingkat stres yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan penyakit tidak menular. Yang keenam, determinan sosial kesehatan. Teori ini mengemukakan bahwa jika seseorang mengalami tekanan ekonomi, dapat mendorong konsumsi makanan murah dan tidak sehat. Kurangnya ruang terbuka hijau di lingkungan padat penduduk membatasi aktivitas fisik, dan stres kerja yang tinggi mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Memahami SDOH dalam konteks Jakarta penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan peningkatan penyakit tidak menular. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Jakarta sebagai kota metropolitan mengalami perubahan signifikan dalam pola hidup warganya akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi. Modernisasi membawa kemudahan, namun secara tidak langsung juga membentuk pola hidup yang kurang sehat. Mobilitas tinggi, tekanan pekerjaan, dan gaya hidup serba cepat membuat masyarakat lebih memilih makanan instan, waktu istirahat minim, serta kurang berolahraga. Data menunjukkan bahwa penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung semakin mendominasi angka kesakitan di Jakarta. Ini sejalan dengan pola makan tinggi gula dan lemak, aktivitas fisik rendah karena pekerjaan kantoran, dan stres akibat lingkungan kerja yang kompetitif. Kebiasaan merokok dan kurang tidur juga memperparah resiko. Selain itu, akses mudah terhadap teknologi memperkuat gaya hidup sedentari. Banyak aktivitas harian kini dilakukan secara digital, bekerja, berbelanja, hingga bersosialisasi yang mengurangi kebutuhan fisik untuk bergerak. Meski teknologi memberi efisiensi, ia juga menciptakan jebakan kenyamanan yang berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Ironisnya, teknologi yang turut berkontribusi terhadap gaya hidup tidak sehat juga bisa menjadi alat untuk perubahan. Aplikasi kebugaran, pemantau kesehatan digital, serta kampanye media sosial tentang gaya hidup menjadi potensi besar untuk mengedukasi masyarakat Jakarta. Karena itu, perubahan pola pikir dan kesadaran kolektif sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan modernitas dengan kesehatan. Selanjutnya ada kesimpulan. Gaya hidup modern yang berkembang di Jakarta seperti pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, stres berlebih, serta ketergantungan terhadap teknologi secara nyata dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus penyakit tidak menular. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan metabolik semakin sering ditemukan. Tidak hanya pada usia lanjut, tetapi juga pada kelompok usia produktif. Modernitas yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas hidup justru menimbulkan tantangan kesehatan baru jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat untuk mengedukasi pentingnya gaya hidup sehat dan pemanfaatan teknologi secara bijak dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di lingkungan perkotaan seperti Jakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.